bisa. Iya. Kenapa saya pilih profesi ini ya? Karena negara kita kan negara sipil ya. Di dalam negara sipil kepastian suatu dokumen berkas ya apapun terjadi itu kan penting sekali. Nah, salah satunya itu kenapa saya pengen ambil profesi ini karena dengan profesi ini saya bisa melayani masyarakat dalam hal mereka memperoleh kepastian dalam hukum terkait pembuatan dokumen-dokumen ataupun badan usaha atau badan hukum yang mereka ingin buat. Beda ya ini sama lawyer ya. Kalau lawyer kan lebih ke penanganan kasus permasalahan di masalah baik di dalam kita atau salah kami, lebih untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan salah satu pihak. Kendalanya sebenarnya sih hampir nggak ada kendala ya mbak ya. Cuma kan memang kita pendaftarannya semuanya dari sistem online. Nah kalau sistem online kan pastinya terkadang sistemnya sering error. Tapi kalau misalnya untuk notaris ya mbak ya yang lebih notaris. Tapi kalau yang lain sih nggak ada kendala. Cuma memang kita harus mendengarkan kemauan dari para pihak gitu mbak. Mungkin itu yang kadang susah dicapai ya mbak ya. Cuma kalau memang dari awal sudah ada kesepakatan itu lebih mudah untuk kita capai. Kalau misalnya untuk PPAT itu, Nah, kalau PPAT ya kendalanya banyak mbak. Beda sama notaris ya. Kalau PPAT kita kendalanya kan karena kita pengurusan sertifikat ya mbak ya. Itu kendalanya kita kan berhubungan sama banyak instansi. Yang namanya banyak instansi itu ya mbak. Karena kan instansinya itu instansi negeri ya, misalnya di pemerintah. Dan kita tahu yang namanya instansi di pemerintah itu kan birokrasinya susah ya mbak. Kadang waktunya lama, nggak seperti yang kita harapkan. Nah itu kalau kendala kami di PPAT bicaranya seperti itu. Jadi karena kita di media dominasi, jadi banyak kendala yang kita menggunakan baik secara waktu maupun secara adaptasi masuknya. Kalau namanya di pemerintah itu kan nggak bisa itu ya mas ya. Jadi mau ngomong kita harus ikutin alurnya mereka ya. Misalnya kayak kita validasi pajak, namanya validasi pajak dari pemerintah kan 5 hari kerja ya. Terus berkas-berkasnya sudah mutlak harus seperti itu ya mas ya. Jadi mau nggak mau kita ngikutin. Kadang kalau memang dari pemerintahnya dari instansi tersebut waktunya molor, mau nggak mau kita pengurusannya molor. Nah padahal yang namanya klien itu kan namanya pasti ya. Ini jadinya kapan bu? Gitu kan. Nah itu kita sering berada di situ. Belum kadang juga ada berapa dari itu kan sistemnya sering error juga. Banyak kendalanya lebih ke karena kita berhubungan dengan banyak instansi, jadi ya kendalanya banyak kan di masing-masing instansi itu, baik waktu, dokumen yang harus dipenuhi, gitu kan, kebijakan-kebijakan itu kadang timbulnya baru ya mbak mas gitu. Misalnya tahun ini ada kebijakan A, belum tentu nanti tahun depan diberlakukan lagi, tiba-tiba kebijakannya berubah jadi B gitu. Terus kelebihan notaris itu kalau kelebihannya kita tuh enaknya jadi notaris ya. Kita itu satu, kita kan bisa berhubungan langsung dengan masyarakat ya. Yang satu itu. Yang kedua, kita sebagai owner, yang namanya owner kan lebih enak ya. Jadi kita jam kerjanya ya walaupun jam kantornya ada, tapi jam kerja kita kan fleksibel. Maksudnya kita bisa by appointment, jadi maksudnya kita nggak harus standby 24 jam ataupun selama jam kantor di kantor gitu kan. Paling enaknya itu sih, paling enaknya ya. Jadi kayak saya yang perempuan sebagai saya kan udah menikah ya, ibu ya. Jadi kadang kalau misalnya saya ada waktu luang, saya bisa manfaatin untuk ngurus keluarga atau untuk hal-hal lain. Seperti waktu itu saya ngajar di kampus, masih bisa saya atur untuk kegiatan saya. Paling enaknya itu kalau kerja di instansi kan mutlak ya waktunya. Nah kalau saya waktunya nggak mutlak, jadi waktunya terserah kita mau melayani jam berapapun, bahkan lebih dari jam kantor pun boleh. Jadi harus mau libur kapan pun bisa gitu kan. Kita mau libur kapan pun sehari 2 hari nggak masalah. Yang penting tidak 7 hari berturut-turut menjalankan. Apalagi selama menjadi notaris ada pengalaman menarik sih bu kalau selama menjalankan profesi? Kalau selama jadi notaris pengalaman menariknya apa ya? Kalau buat saya banyak suka dukanya ya mbak ya. Kalau nggak enaknya kalau kita notaris awal kan kita pastinya belum punya klien, nggak bisa ya orang ketika baru buka kantor terus tiba-tiba rame, itu enggak. Jadi kita kan harus bangun relasi dulu ya. Nah itu yang paling susah. Yang paling susah sekali itu bangun relasi. Itu
pengalaman menariknya itu. Jadi kita mau nggak mau harus banyak-banyak bersosialisasi, entah ngisi waktunya, ikutin kegiatan A, B, C, D, biar orang makin kenal sama kita. Nanti kalau orang makin kenal kita deket jadi trust. Nah, paling menarik lagi setelah itu, namanya notaris itu kan pasti kerja sama pihak perbankan. Nah, itu hal yang paling susah sekali gitu ya. Kalau dengan perbankan kita harus selain kita buka kantor belum tentu kita bisa karena sama perbankan nggak mas gitu ya. Jadi mereka kan ada sistemnya sendiri, yang mungkin ada yang kita harus naruh uang berapa ya, kayak misalnya bank BRI kita harus naruh 50 juta atau mungkin bank mana. Nah itu yang paling menariknya adalah kita punya uang pun belum tentu bisa rekanan gitu loh, apalagi kita nggak punya uang ya kan, nggak punya relasi. Itu paling menariknya di situ. Jadi gimana cara kita bangun relasi sama bangun kepercayaan orang ke kita pelan-pelan, apalagi yang perbankan. Jadi kalau kita kerja sama bank pun belum tentu kita kerja sama hari ini kita dapat order, enggak, karena bisa sampai 1 tahun kita nggak diorder sama banknya. Cuman kalau kita sudah ngapakin satu-satu itu ya mas, misalnya udah bank ini percaya, nanti bank swasta dulu, mungkin bank daerah, habis itu baru bisa masuk BUMN ya pelan-pelan. Nanti dari bank BUMN itu dari mulut ke mulut jadi orang mulai kenal kita, mulai tahu kita. Itu buat aku menarik sih ya mbak ya, karena kan perjuangannya itu nggak mudah untuk sampai di titik yang orang bisa tahu ini loh, kalau mau ini di sini gitu loh. Atas pencapaiannya. Iya, itu menarik sekali. Terus mungkin Ibu ada saran kepada penerus yang mau mungkin akan menjalankan profesi ini? Iya, kalau buat penerus yang mau jalin profesi, mungkin mau ambil notaris ya. Jadi kalau buat penerus yang mau jalin profesi, mungkin mau ambil notaris ya. Jadi kalau mau ambil notaris itu mungkin yang pertama sekarang harus sabar, ya mbak ya, beneran ya. Apalagi kalau sekarang kan kita nggak SH langsung bisa jadi notaris, kita harus lanjut lagi ke magister kenotariatan. Nah di magister kenotariatan itu kita nanti kan melalui tahap-tahap yang lumayan panjang ya mbak. Kayak kita harus ikut magang 2 tahun di kantor notaris. Habis itu selama magang kita nggak dibayar ya mbak ya. Jadi otomatis selama 2 tahun itu Anda jangan berharap untuk mendapatkan gaji gitu ya. Setelah magang itu nanti bisa ikut ujian nasional. Nah itu ujian nasionalnya kan kita adanya belum tentu setahun sekali, kadang bisa 2 tahun sekali. Nah itu belum tentu nanti pengumumannya lulus. Jadi tahapan-tahapannya itu harus sabar. Terus juga kalau sekarang kita ada zonasi, yang namanya zonasi itu kita nggak mudahnya karena kita dibatasi wilayah kerjanya ya mbak. Jadi wilayah kerjanya itu misalnya di Kabupaten Kebumen hanya cukup untuk 15 notaris misalnya. Berarti kalau sudah 15 kita mau nggak mau harus masuk ke waiting list. Nah yang namanya masuk ke waiting list itu kita tuh nunggunya itu tergantung nanti ada kuota lagi apa enggak. Nah, itu kan dari kementerian kita ya diangkatnya. Jadi kita bisa diangkat itu kayak teman saya di Jogja, dia waiting list itu 3 tahun nunggu untuk bisa jadi notaris. Dari dia sudah lulus semuanya, udah magang 2 tahun, sudah lulus ujian, sudah dapat rekomendasi untuk daftar pengajuan wilayah, dia dapat wilayahnya 3 tahun. Kalau saya sih kebetulan waktu itu pas Kebumen kosong. Cuman kalau sekarang mungkin karena banyak yang minat jadi notaris ya. Jadi sekarang mungkin agak susah untuk jadi notaris. Cuman yang pertama emang harus sabar. Mungkin bisa disambil pakai kerja di tempat lain atau gimana. Cuman kalau beda sama lawyer ya. Kalau lawyer kan mungkin kita begitu selesai mau praktek di mana bisa aja. Terus bisa di wilayah kerjaan aja. Cuma kalau notaris memang kita cuma 1 kabupaten lingkupnya. Ya. Jadi mau nggak mau kalau memang kita sudah mantep di situ ya balik lagi ya, karena kita kan hubungannya relasi dengan orang.